Salam saudara-saudara yang terkasih, ketemu lagi di Kantus Channel untuk mewartakan Kristus. Tidak ada Kantus Channel tanpa Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, pada kesempatan ini Kantus Channel menampilkan sebuah kejadian yang sangat langka, di mana gempa bumi muncul gara-gara doa dan nyanyian dua orang pengikut Yesus. Gempa bumi menjadi sebuah peristiwa yang paling menakutkan bagi umat manusia. Sebab kemunculan gempa bumi tidak hanya menelan korban jiwa, tetapi juga menghancurkan, bahkan meluluh lantakkan bangunan dan tanah. Belum lagi gempa bumi yang terjadi di dasar laut yang dapat memicu terjadinya tsunami. Gempa bumi biasanya muncul karena pergeseran antar lempeng di bawah permukaan bumi. Dengan kata lain, gempa bumi muncul karena gejala alam yang bisa datang secara tiba-tiba. Tetapi tahukah Anda bahwa gempa bumi bisa muncul karena kekuatan doa dan nyanyian rohani para pengikut Yesus? Ya, itulah yang terjadi dalam kitab Para Rasul. Bab 16 ayat 1-40. Dikisahkan bahwa Paulus dan Silas mendapat amanat atau mandat dari para rasul supaya mereka mewartakan Yesus kepada orang-orang non-Yahudi. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Roh Kudus menuntun Paulus dan Silas untuk pergi ke Makedonia melalui sebuah penglihatan. Lalu mereka bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah Paulus dan Silas di Neapolis. Dari situ mereka ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu, Di kota itu, Paulus dan Silas tinggal beberapa hari. Paulus mempertobatkan Lydia, seorang Yahudi. Lydia dan semua anggota keluarganya pun menjadi percaya kepada Yesus dan dibaptis. Namun kehadiran Paulus dan Silas ternyata tidak diterima dengan baik oleh para pembesar kota itu. Sebab kehadiran Paulus dan Silas telah menutup mata pencaharian atau sumber ekonomi bagi para pembesar kota itu yang bekerja sama dengan seorang perempuan yang memiliki roh tenung. Perempuan itu mendapatkan keuntungan ekonomi yang besar dari hasil menipu orang-orang melalui ramalan-ramalan palsu. Sebab oleh kuasa Yesus Kristus, Paulus telah mengusir roh tenung atau roh peramal dari perempuan itu. Akibatnya, baik perempuan itu maupun para pembesar kota itu menjadi marah kepada Paulus dan Silas. Mereka menangkap Paulus dan Silas, melepaskan pakaiannya, lalu menderam mereka berkali-kali dan melemparkan mereka ke dalam penjara. Para pembesar kota Filipi memerintahkan kepala penjara untuk menjaga Paulus dan Silas dengan sungguh-sungguh. Maka dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan Paulus dan Silas ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak bunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Janganlah celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini."
Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Saudara-saudara terkasih, kita ulang pada bagian ini. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Dari sini kita melihat bahwa dari awal upaya memberitakan Injil, yakni kabar gembira tentang Yesus Kristus, sudah dihambat dan hendak dibinasakan oleh kekuatan jahat. Tetapi sejarah telah mencatat dan membuktikan bahwa semakin para pengikut Yesus dijepit, dikurung, dipenjara, didera maupun dibunuh, kekuatan Allah semakin nyata dan luar biasa. Kita pun telah melihat sendiri bahwa Allah mampu menghancurkan dinding, tembok, menghancurkan belenggu, pasung, dan membuka pintu penjara. Tetapi saat pintu penjara terbuka, Paulus dan Silas tidak melarikan diri. Sebaliknya mereka menunggu apa yang Allah ingin kerjakan melalui gempa bumi lokal yang terjadi di penjara itu, tempat Paulus dan Silas ditempatkan. Dengan cara tidak melarikan diri, Paulus dan Silas menyelamatkan kepala penjara dengan seisi rumahnya. Sebaliknya, jikalau Paulus dan Silas langsung melarikan diri, mereka akan membuat kepala penjara dan keluarganya tidak hanya kehilangan nyawa, tetapi juga kehilangan keselamatan. Sebab misi Paulus dan Silas adalah meneruskan misi Yesus untuk menyelamatkan umat manusia. Dan satu manusia sangat berarti bagi Allah. Dari kisah ini juga kita belajar bahwa kekuatan, kekuasaan, dan mujizat Allah justru terjadi ketika kita putus asa dan kehilangan harapan, bahkan dalam situasi penjara. Saudara yang terkasih, gempa bumi lokal yang terjadi membuktikan Tuhan Yesus yang berkuasa atas seluruh alam semesta. Sama seperti sebelum Yesus. Ulang ya. Saudara yang terkasih, gempa bumi lokal yang terjadi membuktikan Tuhan Yesus yang berkuasa atas seluruh alam semesta. Sama seperti ketika Yesus masih hidup bersama para rasul, di mana Yesus pernah menghardik badai dan taufan. Maka marilah kita setia ikut Yesus apapun yang terjadi. Sebab penderitaan, sengsara dan kematian lebih berharga daripada keselamatan yang Yesus wartakan dan tawarkan kepada kita. Kita pun bisa mewartakan Yesus di segala situasi hidup kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.